Kali ini saya akan perkenalkan huruf kanji yaitu tabemas ya. Kanji tabemas ya. Itu bentuknya seperti ini. Nah, cara menulisnya itu seperti ini ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Nah, seperti itu. Kanji tabemas. Kanji tabemas itu punya arti yaitu makan ya. Dia ada di level N5. Kemudian dari segi cara baca ya. Yang saya bilang tabemas tadi itu adalah kunyominya. Kemudian untuk ongyominya sendiri yaitu adalah shoku. Ya, jadi kanji ini lebih sering dibaca sebagai tabemas tuh ya, lebih populernya gitu ya. Jadi jangan sampai nggak ngerti kanji ini ya, karena artinya adalah makan gitu. Sehingga gini ya, kata-kata yang bisa dibentuk dengan kanji ini hampir selalu akan ada hubungannya dengan makanan, baik itu sebagai makan kata benda ya, mungkin makan apa gitu misalnya. Kemudian juga kata kerja misalnya. Kemudian kata-kata berikutnya adalah yang menggunakan ini ya, ongyominya. Ongyominya adalah ada shoku ya. Saya akan mulai dengan kata yang pakai ongyomi shoku, yaitu misalnya shokuji. Shokuji itu sebuah kata benda atau kata kerja grup 3 kalau kita tambah shimas ya. Jadi shokuji dan shokuji shimas itu ya. Makan kemudian ya shokuji shimas ya, makan gitu ya, sebagai kata kerja. Nah, kita punya kata tabemas. Artinya makan juga. Shokuji artinya ya makan juga. Nah, ini yang membedakan. Kalau kita mau bilang makan tapi dengan pilihan kata tabemas, kita harus nyebutin dulu yang kita makan itu apa. Jadi formasinya dalam kalimat akan selalu bla 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 nani nani o tabemas. Kalau shokuji, kita tidak perlu nyebutin yang kita makan itu apa, nggak perlu disebutin. Sehingga kalau kita pakai kalimat ya dalam bahasa Indonesia dulu, kalau kita pakai tabemas itu misalnya kakak makan nasi goreng. Nah, ada nasi goreng yang dia makan. Jadi, one-chan wa nasi goreng o tabemas. Itu bisa pakai tabemas. Kalau misalnya pakai shokuji, itu kita hanya bilangnya kakak sedang makan. Itu misalnya. Kakak sedang makan. Nggak bilang makannya apa. Jadi, kalau pakai shokuji, ya misalnya one-san wa shokuji shiteimasu. Kakak sedang makan. Ya, tanpa nyebutin objeknya yang dia makan itu apa gitu ya. Jadi shokuji masuk kata benda, masuk kata kerja grup 3 shimas ya. Kemudian kata berikutnya adalah shokuhin. Shokuhin ya. Shokuhin itu artinya produk makanan. Nah, shoku ini kan tadi sudah ya, hurufnya seperti ini, shoku itu dari kata tabemas tadi, ongyominya yaitu shoku itu yaitu artinya makan. Hing ini ya, kanji kotak 3 ini, hing itu artinya adalah produk. Jadi shokuhin produk makanan kayak gitu ya. Produk makanan tentu masuk kata benda ya. Nah, seperti itu. Shokuhin dan ya, shoku makan dan hing produk makanan gitu ya. Kemudian kata berikutnya adalah shoku ryo. Shoku ryo ya. Shoku ryo itu artinya adalah pasokan atau stok ya, pasokan makanan. Saya akan cenderung lebih ngertiin ini ke pasokan makanan ya. Jadi kalau kita bicara pasokan makanan itu kan lebih apa ya namanya? Lebih bicara soal banyak atau sedikit kayak gitu ya. Kalau stok, kalau pasokan banyak atau sedikit, dan
dari segi situasi itu cenderung ada limit ya, ada keterbatasan gitu. Nah, shokuryo itu artinya pasokan makanan ya. Tentu masuk ke kata benda. Shoku ya, shoku yang ini tadi kan sudah makan, dan ryo-nya itu seperti ini. Ini artinya adalah kayak apa ya? Ya, ngestok gitu ya. Memasok gitu misalnya ya. Misalnya kalau pakai contoh kalimat gini. Shokuryo ga fusoku shiteiru. Fusoku. Shokuryo ga fusoku shiteiru. Shokuryo tadi apa? Stok makanan. Pasokan makanan. Fusoku itu tidak cukup ya. Fusoku shiteiru. Sedang tidak cukup gitu ya. Kata berikutnya adalah shokudo ya. Shokudo, shokunya makanan, makan. Do itu kayak aula. Shokudo jadi aula makan. Berarti kita bicara ini sebagai tempat ya. Tempat makan, atau lebih enaknya kita bilang kantin. Shokudo, kantin. Masuk kata benda, tapi kata benda yang berhubungan dengan keterangan tempat gitu ya. Ya, contoh kalimat ya gampang. Shokudo de, misalnya apa? Suka makan apa? Bakso. Tabeteiru itu misalnya. Makan bakso di kantin. Ya udah gitu aja ya. Shokudo, kantin. Oke. Kemudian yang berikutnya shoku-yoku. Shoku-yoku. Ya. Shoku-yoku itu artinya nafsu makan. Shokunya makan ya. Yoku itu sebenarnya ongyomi dari kanji hoshi. Hoshi itu kan artinya keinginan, ingin ya. Jadi keinginan untuk makan ya nafsu makan gitu ya. Shoku-yoku, nafsu makan, masuk ke kata benda ya. Nah, contoh kalimat gampang aja misalnya shoku-yoku ga nai. Ya. Berarti lagi nggak ada nafsu makan. Nah, gitu misalnya. Kata berikutnya adalah gaishoku. Gaishoku ya. Ini kata kerja ya termasuk ya. Sebenarnya kata benda, kata kerja grup 3 pakai shimas di belakangnya ya. Jadi gaishoku shimas itu. Nah, gaishoku ini artinya makan di luar. Nggak di rumah gitu maksudnya ya, nggak bikin sendiri gitu, nggak masak sendiri gitu. Gaishoku. Gai ya, ini adalah ongyomi dari kanji soto. Soto itu artinya di luar. Kemudian shoku makan ya. Jadi gaishoku makan di luar. Nah, contoh kalimat mungkin gini, yang gampang ya. Yoku gaishoku shitemasu ka? Yoku gaishoku shitemasu ka? Apakah sering makan di luar? Gitu ya. Gaishoku. Kemudian berikutnya adalah kata shokki. Shokki ya. Nah, di sini bunyi shokunya ya, ongyomi tadi dari kanji tabemas ini shoku itu melebur karena dia akan berpasangan dengan kanji yang ongyominya adalah ki. Shoku. Kemudian ki. Ada ku, ada ki. Nah, itu kalau dia gabung pada kata seperti ini misalnya, maka dia akan melebur jadi shokki. Shokki itu artinya adalah peralatan makan. Berarti mencakup piring, sendok, garpu, naifu gitu mungkin ya. Seperti itu, alat-alat makan ya. Nah, ini shokunya dari kanji tabemas tadi sudah ya, makan. Ki-nya itu adalah kanji utsuwa ya, ongyomi dari kanji utsuwa. Utsuwa itu artinya ya wadah lah gitu ya. Wadah ya intinya tempat untuk menampung apa gitu misalnya kan, utsuwa. Jadi shoki adalah wadah untuk makan ya, maksudnya alat-alat makan gitu ya. Nah, contoh kalimat misalnya gini. Watashi wa shoki o aratemasu. Saya sedang mencuci alat-alat makan. Nah, gitu ya. Nah, kemudian kata berikutnya ini langsung 3 ya. Yaitu kalau dalam bahasa kita ada
karnivora, herbivora, omnivora. Karnivora itu diungkapkan dengan nikushoku. Omnivora dengan soushoku. Kemudian, omnivora itu yang makan semuanya ya. Omnivora itu berarti zashoku. Nah, herbivora itu diungkapkan dengan soushoku ya. Jadi, karnivora, pemakan daging, itu nikushoku. Nikushoku berarti shokunya udah ya. Niku itu artinya daging. Shoku artinya makan. Jadi pemakan daging, karnivora. Kemudian zashoku ya. Zashoku itu artinya omnivora, pemakan semuanya. Zashoku. Nah, ini ada kata sebenarnya kanji zash ya, yang depan itu ongyomi-nya bunyi sebenarnya adalah zatsu. Mungkin kalau tahu kata fukuzatsu, kongzatsu, nah gitu misalnya ya. Zatsu itu kan ada tsu di belakangnya kan. Nah, tsu itu bisa melebur dengan ini lain ya. Apa namanya? Konsonan lain. Dan ini kan dia akan berpasangan dengan shoku. Jadi zatsu shoku, tsu-nya itu melebur, gabung jadi satu, zashoku jadinya. Bunyi shoku itu S-nya jadi double. Zashoku. Zashoku itu artinya omnivora, makan semuanya ya. Zatsunya ini kan artinya apa ya? Artinya kayak ya semua hal gitulah ya. Kemudian tadi lagi satu soushoku. Soushoku. Soushoku herbivora. Sou ini dari ongyomi dari kanji kusa ya. Dari kanji rumput ya. Jadi soushoku rumput ya. Shokunya makan, pemakan rumput. Herbivora gitu maksudnya ya. Nikushoku, zashoku, soushoku. Karnivora, omnivora, herbivora. Berikutnya adalah langsung sepasang ya. Washoku dan youshoku. Washoku itu artinya makanan Jepang. Ya makanan Jepang ya, tradisional Jepang. Kanji wa pada kata washoku ya, itu artinya adalah Jepang sebenarnya. Jepang bukan dalam artian negara ya, tapi yang bergaya Jepang. Nah gitu misalnya ya. Washoku, kemudian youshoku. Nah yo-nya ini sebenarnya artinya adalah samudra. Tapi ini bisa dipakai untuk menerangkan kata-kata ya. Biasanya dirangkai dengan kata-kata di mana dia akan memberi arti style barat. Nah gitu misalnya ya. Jadi kalau washoku style Jepang, youshoku bukan hanya style barat ya, style di luar Jepang itu bisa dibilang dengan youshoku gitu misalnya ya. Contoh kalimat mungkin gini. Youshoku yori washoku ga suki desu. Ya. Youshoku yori washoku ga suki desu. Saya lebih suka makanan Jepang dibanding makanan ya youshoku ya, luar Jepang itu misalnya ya. Washoku, youshoku ya. Berikutnya adalah kata inshoku gyo. Inshoku gyo. Nah, ini mungkin buat teman-teman yang mau kerja di Jepang, ini namanya inshoku gyo itu industri makanan dan minuman gitu ya. Berarti ini relates ke misalnya kerjaan restoran gitu ya, inshoku gyo namanya ya. Itu seperti itu. Kemudian terakhir ini cara bacanya agak khusus ya. Tadi kan ongyomi-nya semua pakai shoku, 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 shoku. Nah, yang kali ini ada satu kata di mana ongyomi shokunya itu berubah bacaan. Jadi jiki. Misalnya pada kata dangjiki. Dangjiki ya. Dangjiki itu artinya puasa. Dang itu ongyomi dari kanji kotowaru. Kotowaru menolak artinya ya. Shoku makan, jadi menolak makan ya berpuasa gitu ya. Nah, kayak gitu. Dangjiki shitemasu gitu. Dangjiki chu misalnya gitu, sedang berpuasa gitu ya. Dangjiki chu. Ikagetsu dangjiki shitemasu ya. Dangjiki shimasu itu. Saya puasa 1 bulan misalnya gitu ya.
Nah, itu tadi beberapa kata-kata ya tentang yang bisa dibentuk dengan kanji tabemas ya. Atau ongyominya tadi shoku ya. Itu sekian untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau penjelasannya agak berbelit-belit ya. Terima kasih buat yang udah nonton. Silahkan subscribe buat yang belum. Kita ketemu lagi di video berikutnya.